Mari saudara-saudara, saya ajak kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 42 dan kemudian ayat ke-47b. Bunyinya demikian: orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun, ayat 6, dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya yakin kita semua tahu gereja mula-mula yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini adalah gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat. Apa sebabnya? Karena memang tadi dikatakan di dalam ayat 41, orang yang menerima perkataannya itu, orang yang percaya, mereka dibaptiskan. Dalam arti apa? Mereka mau bergabung dengan gereja, menjadi satu tubuh di dalam wadah gereja. Dan bukan itu saja, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun membaca firman Tuhan, tekun menyelidiki firman Tuhan. Dalam konteks gereja kita, mungkin mereka ikut pemuritan sehingga mereka diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan dikatakan juga bertekun dalam persekutuan. Bahkan disebutkan mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka berdoa secara pribadi di rumah mereka masing-masing, tapi mereka juga berkumpul, bersekutu di dalam doa, dalam arti bersama-sama dengan anggota jemaat kita yang lain. Ya, kita bersyukur di gereja kita juga ada persekutuan doa tiap hari Rabu. Ya, bahkan tahun ini ya telah diusahakan bahwa persekutuan doa bukan hanya di gereja, tapi juga di wilayah-wilayah, supaya apa? Jemaat-jemaat juga punya kerinduan bersama-sama berdoa. Saya sering memberikan gambaran, kalau seorang diri, dia akan mungkin mudah lemah atau mudah capek, tapi kalau bersama-sama, mereka akan dikuatkan seperti sapu lidi. Kalau hanya satu biji mudah dipatahkan, tapi kalau sudah satu ikat, maka akan sulit dipatahkan dan banyak gunanya. Kalau sapu lidi itu menjadi satu ikat untuk membersihkan ya lantai atau membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita juga bukan hanya berdoa sendiri-sendiri di rumah, tapi kita juga secara komunal bersama-sama. Kita juga berdoa ya melalui tentunya persekutuan doa di gereja, di wilayah, sehingga sungguh-sungguh melalui persekutuan dan kebersamaan kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita menjadi gereja yang sehat seperti gereja di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang Tuhan berkati dan semakin maju dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.